jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Dan sebelum berangkat sholat id, sama-sama kita nonton lagi di tema kita pagi hari ini. Ku korbankan segalanya untukmu. Nah ini Masya Allah nih. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dengan guru-guru kita, saya mau kasih lihat tayangan lagi nih buat semua jamaah yang ada di rumah dengan inspirasi kurban terbaik. Ya, yang kayak gimana? Yang kayak gini tayangannya nih. Aduh ini Masya Allah ya, kalau kita ngeliat ini terharu banget. Karena ini ternyata yang menabung ini adalah almarhum istrinya yang 10 tahun ngumpulin recehan uang kembalian mungkin. Masya Karena kan Allah. Ustaz Syam kalau cewek-cewek ini lebih pinter Ustaz Syam. Receh-receh. Yang receh-receh itu dikumpulin, kalau laki-laki naruhnya sembarangan. Kalau mereka dikumpulin dan 10 tahun alhamdulillah Jadi hewan bisa kurban, Masya menjadi Allah. hewan kurban yang terbaik. Nah kalau kita lihat dari video inspiratif barusan tadi yang kita sama-sama lihat ini. Ya ini kita pengen tanya juga nih, benarkah Allah ya akan mencabut kehinaan bagi setiap orang yang berkorban ya dalam kehidupan sesama nih. Maksudnya mohon izin penjelasan dari guru kita nih Ustaz Syam, silakan. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi orang-orang qalu rabbunallah, mereka sudah bersaksi bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, aku punya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumastaqamu, beriman dengan apa kalimat yang dia katakan, beristiqomah. Istiqomah itu bukan baik terus ya. Istiqomah itu bukan yang kayak sholat terus, ngaji terus. Manusia itu kadang-kala rajin sholat tahajud, kadang-kala bolong, kadang-kala puasa sunnah, kadang-kala enggak. Bukan yang kayak terus-terusan istiqomah, kalau begitu setengah mati semua orang. Ya kalau Islam harus istiqomah benar-benar harus seperti itu setengah mati semua orang. Istiqomah itu yang penting dia menjaga kalimat Allah. Qalu rabbunallah, menjaga keimanan dia gitu. Allah akan mengirimkan malaikat untuknya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Enggak khawatir, enggak lagi bersedih. Jadi enggak khawatir, enggak lagi sedih itu termasuk di antara Allah mengangkat kehinaan bagi mereka. Jadi di antara keimanan dan keistiqomahan itu ya berkurban. Walaupun Ustadz saya enggak istiqomah nih kurbannya nih, tahun lalu kurban, tahun ini enggak. Bukan itu istiqomah, yang istiqomah kurban tahun lalu harus sama dengan istiqomah kurban tahun ini. Kan Allah juga membagi rezekinya beda gitu. Tahun lalu enggak ada pandemi, tahun lalu pekerjaan lancar, tahun lalu misalnya bisnisnya lancar, tahun ini enggak terlalu lancar. Apakah saya termasuk orang yang enggak istiqomah? Oh tetap istiqomah, Anda tetap menjaga kalimat Rabbunallah, Tuhan kami Allah, saya berkorban untuk Allah. Anda berarti orang yang istiqomah dan tidak ada kekhawatiran, dan Allah mengangkat kehinaan bagi orang-orang yang seperti ini. Ada satu inspiratif, tapi yang tadi itu video inspiratif itu adalah satu di antara banyak contoh. Karena tidak semua orang ketika bersedekah misalnya langsung Allah balas di dunia, tidak. Orang yang menginginkan kehidupan dunia karena bersedekah itu kan hitung-hitungan banget sama Allah. Ayo bu sedekahin semua, Allah lipat gandakan rezekinya. Kan kadangkala Allah tidak begitu, Allah itu bagi rezeki otoritasnya Allah. Jadi jangan kita bilang saya mau berkurban supaya Allah lipat gandakan harta saya. Itu otoritas Allah. Allah mau lipat gandakan di dunia Allah atau Allah kasih di akhirat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena demikian saya Ustadz kapok berkorban saya. Tahun lalu saya berkorban ternyata bangkrut usaha saya. Kan ada juga yang kisahnya seperti itu. Jadi jangan kita hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW asbabun nuzul turunnya surah Al-Kautsar tentang kurban an-nahr ya, wanhar itu adalah karena Nabi SAW bertetangga dengan Abu Lahab. Abu Lahab sekaligus pamannya satu dinding dengan Rasulullah SAW. Meninggal anak laki-laki Rasulullah SAW, berteriak Abu Lahab, batara Muhammad, habis keturunannya Muhammad. Nabi nangis, sedih, turun satu surah. Inna a'tainakal kautsar. Jangan nangis, jangan sedih, karena kami itu sudah kasih kau nikmat yang sangat banyak. Kautsar, kami kasih telaga kau di surga. Bisa juga ini kautsar ini dari kata kathir, banyak gitu. Jadi fau'al kautsar, sesuatu unlimited nikmat gitu. Sesuatu yang banyak sekali nikmat yang Allah kasih. Fasalli, dan tetaplah beribadah kepada Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Korbannya Nabi banyak banget. Bukan hanya korban sapi, korban onta, korban kambing, korban perasaan. Rasulullah SAW dihina-hina sama Abu Lahab, anaknya meninggal dunia, tapi Nabi langsung bersenang hati, berlapang dada. Kenapa? Allah hibur dengan acara korban tadi. Maka jadilah Idul Kurban. Wanhar,
Inna syani'aka huwal abtar. Kalau kau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-abtar, orang yang membencimu, serahkan pada kami. Wah, kuserahkan semua urusanku pada Allah. Jadi kehinaan diangkat sama Allah, kemuliaan dikasih sama Allah bagi orang-orang yang mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi Allah tidak butuh pengorbanan kita, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai salah persepsi ya. Kalau Jangan bisa salah tiba-tiba nanti dia habis berkorban tahun depan nggak bisa berkorban, wah gara-gara korban jadi bangkrut, ini salah ya. Salah. Allah itu punya hak otoriter. Dia Iya. mau kasih sekarang apa nanti di akhirat. akhirat. Dan tinggal milih mana gitu ya kan. Benar. Nanti dua-duanya kalau bisa sih dua-duanya dapat. Jadinya Amin kan gitu. hitung-hitungan kan, Jangan jadinya, hitung-hitungan ya. sama Allah. Allah yang nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Udara gratis dan lain-lain gratis. Ini Masya Allah luar biasa kalau kita bicara nikmat Allah. Nah sekarang coba kita lanjut lagi nih. Buat Habib Muhammad, Bib, mohon izin Bib. Nah ini bicara masalah kurban nih. Kadang-kadang kita sendiri nih agak sedikit bingung ya. Bingung dalam arti di satu sisi kita melihat ada satu daerah konflik di sebelah sana nih. Iya kan? Nah di satu sisi lain kita ngelihat tetangga kita mungkin juga ada kurban. Nah mana yang harus dilebih dahulukan? Yang jauh non di sana yang daerah konflik atau yang di dekat rumah kita? Terus yang kedua, apakah hewan kurban ini pada saat penyembelihannya kita wajib untuk datang ngelihat?